Halo, selamat pagi Mbak Niken. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya Mbak Niken? Kelihatannya tambah cantik aja. Saya sekeluarga alhamdulillah sehat semua, Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Mbak Niken sekarang sudah kelas 12 ya? Iya, Bu, benar. Saya sekarang kelas 12 IPA 2. Wah, cepat sekali ya. Daring membuat waktu berlalu begitu cepat. Nggak terasa Mbak Niken sudah kelas 12. Iya, Bu, semester depan saya sudah lulus. Cepat Gimana sekali. rencananya Mbak Niken ke depan? Setelah ini kan Mbak Niken sudah lulus. Wah, tepat sekali, Bu. Kebetulan saya ingin bercerita masalah rencana saya ke depannya kepada Ibu. Oh ya, monggo Mbak Niken, ceritakan saja. Tapi saya bingung, Bu, harus mulai dari mana ceritanya. Mbak Niken nggak perlu grogi, tenang dulu, tenangkan hatinya, pikirannya. Mungkin sekarang Mbak Niken posisi duduknya bisa diperbaiki dulu, supaya lebih nyaman buat cerita. Baik, Bu. Ya, jika Mbak Niken sudah tenang dan merasa lebih nyaman, Mbak Niken bisa mulai cerita. Baik, Bu. Jadi, saya itu ingin berkuliah di jurusan bimbingan dan konseling. Hmm, Tapi itu inginnya saya berkuliah di jurusan biologi atau fisika, Bu. Karena papa saya sendiri guru di jurusan biologi. Papa itu ingin Niken meneruskan pekerjaannya papa gitu loh, Bu. Bahkan papa saya tuh mengancam kalau saya nggak masuk di jurusan biologi atau fisika, tidak akan membiayai kuliah saya, Bu. oh gitu ya Mbak Niken. Jadi papanya Mbak Niken pengen Mbak Niken seperti papa ya, jadi guru biologi. Iya, Bu. Oh ya, kalau Ibu boleh tahu, kenapa Mbak Niken kok nggak mengikuti kemauan Papa saja buat masuk ke jurusan biologi? Saya itu tidak minat dengan jurusan-jurusan yang ada di Fakultas MIPA, Bu. Saya memang ingin berkuliah di jurusan bimbingan dan konseling, Bu. Oh, jadi Mbak Niken memang minatnya di jurusan BK ya, bukan yang jurusan IPA begitu ya? Iya, Bu. Saya tuh merasa lebih tahu kemampuan saya dibandingkan orang lain yang menilai saya, Bu. Oh iya iya benar. Apa papanya Mbak Niken sudah tahu kalau Mbak Niken tidak ingin kuliah jurusan biologi? Sudah, Bu. Saya sudah pernah menyampaikan kepada papa saya. Tapi papa itu malah marah sama Niken. Hmm, apa Mbak Niken pernah cerita ke Papa, jelaskan dengan baik-baik? Belum pernah sih, Bu. Kenapa kok Mbak Niken nggak nyoba jelaskan dulu ke Papa? Saya takut kalau saya menjelaskan, saya akan lebih marah, Bu. Oh gitu. Kalau Ibu boleh beri masukan, sebaiknya Mbak Niken nggak apa-apa mulai bercerita pada Papa supaya Papa tahu dan Papa maklumi. Oh ternyata seperti ini yang Mbak Niken. Jadi nggak ada kesalahpahaman juga antara Mbak Niken sama Papa. Gitu ya, Bu ya. Iya. Ibu mohon izin ya. Apa Mbak Niken mengizinkan buat Ibu bantu Mbak Niken kali ini? Boleh, Bu. Saya sangat membutuhkan bantuan dari Ibu. Oke, kalau gitu Ibu jelaskan secara singkat ya. Jadi di salah satu strategi konseling itu ada namanya empty chair atau kursi kosong. Apa Mbak Niken sudah pernah tahu atau mendengar gitu sebelumnya? Belum, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Empty chair itu adalah salah satu strategi dalam konseling. Itu bisa membantu Mbak Niken mengekspresikan perasaannya Mbak Niken, supaya Mbak Niken sadar akan kekurangannya Mbak Niken dan kelebihan, supaya Mbak Niken bisa menyelesaikan masalah dengan mandiri. Apa Mbak Niken paham? Iya, Bu. Saya paham. Oke, sebentar lagi kita mau coba ya, tapi Ibu mau menjelaskan sedikit lagi. Jadi di dalam strategi ini ada namanya
underdog, dan top dog. Nah, top dog ini seolah-olah adalah pihak yang menekan Mbak Niken. Katakanlah papanya Mbak Niken, dan underdog adalah pihak yang tertekan. Katakanlah Mbak Niken sendiri gitu ya. Nah, kedua peran ini antara papa dan Mbak Niken akan dipraktekkan oleh Mbak Niken sendiri. Jadi Mbak Niken bisa mengekspresikan dirinya Mbak Niken atau yang papanya Mbak Niken katakan gitu. Nah, nanti Ibu akan bantu Mbak Niken untuk melaksanakan strategi ini. Jadi Mbak Niken nggak perlu takut, Mbak Niken nggak perlu ragu-ragu. Baik, Bu, saya akan mencobanya. Nah, oh iya, karena strategi ini biasanya kan dilakukannya waktu kita di sekolah. Nah, karena kali ini kita cuma virtual Zoom, jadi pakai perumpamaan aja ya. Misalkan, biasanya nih pakai kursi kosong gitu Mbak Niken. Karena kita cuma Zoom, kan nggak mungkin Mbak Niken harus lari-lari cari kursi. Jadi kita coba kayak gini ya. Misalkan, papanya Mbak Niken itu seolah-olah ketika Mbak Niken menoleh ke kanan, itu Mbak Niken menjadi papanya Mbak Niken. Dan ketika Mbak Niken menoleh ke kiri, menjadi diri sendiri. Gitu. Apa Mbak Niken paham? Siap, Bu. Ya, saya paham. Oke, mari kita mulai ya. Ingat kan tadi, kalau menoleh ke kanan berarti seperti, Papa. ya, kalau ke kiri Mbak Niken sendiri. Coba ya. Iya, ya. Apa yang Mbak Niken katakan pada Papa? Baik. Pak, Niken tuh pengen kuliah di jurusan bimbingan dan konseling. Apa respon dari Papa? Uh, Gak bisa, kamu tuh harus kuliah di jurusan biologi. Nah, lalu jawabannya Mbak Niken gimana? Niken gak bisa, Pak. Niken itu gak berminat di jurusan itu. Lalu responnya Papa? Kalau Niken gak patuh sama Papa, Niken gak bakal dibiayain kuliah sama Papa. Nah, seperti itu ya Mbak Niken. Selanjutnya, Mbak Niken bisa mencoba memberikan respon seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Jadi Mbak Niken nggak perlu takut untuk mencobanya. Mbak Niken tidak usah takut, nanti kalau saya bicara, papa saya marah. Mbak Niken mencoba dulu ya. Oke, coba Mbak Niken katakan kepada papa dengan berani. Maksudnya tidak perlu takut dan tidak perlu ragu. Niken tidak berminat, Pak, di jurusan biologi. Yang tahu kemampuannya Niken itu ya Niken sendiri. Jurusan Niken nantinya akan memengaruhi masa depannya Niken. Jadi Niken inginnya kuliah di bimbingan dan konseling. Nah, Mbak Niken sudah melakukannya dengan baik. Jadi seperti itu Mbak Niken, supaya Mbak Niken itu bisa mengekspresikan, supaya bisa mengatakan ketakutannya Mbak Niken sama Papa. Jadi kalau Mbak Niken mencoba, tidak terlalu sulit kan untuk mencobanya? Benar, Bu. Ternyata rasanya tuh lebih lega ketika saya bisa menyampaikan kepada papa saya. Nah, maka dari itu, Mbak Niken harus lebih banyak berlatih ya, walaupun tanpa ibu yang mendampingi. Siap, Bu. Ada hal lain yang Mbak Niken perlu sampaikan? Tidak, Bu. Saya rasa Ibu udah cukup membantu saya. Oke, kalau gitu. Jangan lupa terus semangat berlatih ya, supaya Mbak Niken bisa mengekspresikan diri, dan Mbak Niken bisa mengatakan ketakutannya Mbak Niken. Nah, kalau gitu Ibu akhiri pertemuan virtual kita pagi ini ya. Mbak Niken jaga kesehatan, dan jangan lupa berlatih mengatakan hal-hal yang menjadi ketakutannya Mbak Niken, agar Mbak Niken bisa menyelesaikan masalah. Semangat ya! Iya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu.